Pernahkah kamu merasa diremehkan? Atau mungkin ada orang yang berusaha menjatuhkanmu dengan kata-kata mereka? Kita semua pasti pernah merasakannya, dihina, dikritik, atau bahkan diejek dengan cara yang tidak adil. Tapi tahukah kamu bahwa dalam menghadapi hal seperti ini, ada filosofi yang bisa membantu kita tetap tenang, percaya diri, dan tak tergoyahkan? Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 pelajaran stoik yang bisa membuatmu tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh kata-kata atau perlakuan orang lain. Stoikisme bukan hanya tentang mengendalikan emosi, tetapi juga tentang menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tenang meski menghadapi situasi yang menantang. Dari filosofi Marcus Aurelius hingga ajaran Seneca, kita akan belajar bagaimana menghadapi hinaan dan kritik tanpa kehilangan kendali atas diri kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan, hinaan, atau ejekan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jika kamu merasa sering terpengaruh oleh pendapat orang lain atau merasa sulit menjaga ketenangan dalam situasi penuh tekanan, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Dapatkan wawasan yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap kritik dan tantangan hidup, dan temukan bagaimana stoikisme dapat membantu kamu menjadi lebih kuat dalam menghadapi dunia. Jangan lupa untuk berlangganan agar kamu bisa terus mendapatkan lebih banyak wawasan tentang stoikisme dan pengembangan diri lainnya. 1. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol saat menghadapi hinaan atau upaya orang lain untuk menjatuhkanmu. Langkah pertama yang perlu kamu ingat adalah fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Ini adalah prinsip utama dalam stoikisme dan sangat penting dalam situasi apapun, terutama ketika kamu merasa dihina atau diremehkan. Apa yang bisa kamu kontrol? Tentu saja, kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan. Kamu juga tidak bisa mengubah pandangan mereka tentang dirimu. Namun, apa yang benar-benar kamu kontrol adalah reaksi kamu. Kamu memegang kendali penuh atas bagaimana kamu merespons sebuah situasi. Banyak dari kita yang merasa tersinggung atau bahkan marah saat dihina. Itu wajar, tapi emosi tersebut bisa menguasai kita jika kita tidak bijaksana. Sikap stoik mengajarkan kita untuk tidak terperangkap dalam emosi negatif, tetapi justru menggunakan emosi tersebut sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat. Contoh nyata, menghadapi hinaan di tempat kerja. Bayangkan situasi ini, kamu sedang bekerja di sebuah tim, dan seorang rekan kerja mengkritik kamu secara keras di depan banyak orang. Alih-alih merespons dengan marah atau merasa kecil, stoikisme mengajarkan kita untuk mengambil napas dalam-dalam, merenung sejenak, dan mengingat bahwa kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Misalnya, kamu bisa memutuskan untuk tetap tenang dan menanggapi kritik tersebut dengan sikap profesional, tanpa membiarkan emosi menghentikanmu. Menganggap kritikan tersebut sebagai peluang untuk belajar, dan jangan biarkan kata-kata negatif itu merusak hari atau pekerjaanmu. Praktik stoik. Teknik visualisasi Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang juga seorang kaisar, sering mengingatkan dirinya sendiri untuk melatih diri agar tidak terlalu terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar dirinya. Dalam bukunya Meditations, dia menulis, "Apa yang aku hadapi hari ini bukanlah hal baru. Ini adalah bagian dari kehidupan." Salah satu teknik stoik yang bisa kamu coba adalah visualisasi. Cobalah untuk memikirkan momen di mana seseorang mungkin merendahkan atau menghina kamu, dan bayangkan bagaimana kamu akan merespons secara tenang dan bijaksana. Ini akan membantumu untuk lebih siap ketika situasi nyata datang. Aplikasi praktis ketika kamu dihadapkan dengan situasi sulit, ingatlah untuk fokus pada hal-hal yang dalam kendali kamu. Jika seseorang mengatakan hal buruk tentangmu, alihkan perhatian dari kata-kata mereka dan fokus pada bagaimana kamu bisa tetap tenang dan profesional. Setiap respons yang kamu pilih adalah cerminan dari kekuatanmu dan bukan tentang orang lain. Jadi setiap kali kamu merasa diremehkan, ingat bahwa kamu punya kontrol penuh atas bagaimana kamu merespons. Tidak ada yang bisa membuatmu merasa kecil, kecuali kamu membiarkan mereka melakukannya. Kunci untuk menghadapi hinaan adalah menjaga kendali atas dirimu sendiri. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi di mana emosi kita terpicu.
terutama saat kita merasa dihina atau diremehkan. Namun salah, satu pelajaran terbesar dari stoikisme adalah untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita. Ketika kita membiarkan marah, kecewa, atau terluka mengambil alih, kita memberi orang lain kontrol atas perasaan kita. Padahal, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap mengendalikan emosi dan tidak membiarkan perasaan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Emosi adalah reaksi, bukan keputusan. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations menekankan pentingnya melihat emosi kita bukan sebagai sesuatu yang harus kita ikuti, tetapi sebagai reaksi yang bisa kita kendalikan. Ketika seseorang menghina atau merendahkan kita, emosi yang muncul adalah reaksi alami dari tubuh kita, tetapi reaksi ini tidak harus langsung menjadi keputusan kita. Contoh sederhana, bayangkan kamu sedang berada di pertemuan kerja, dan seseorang mengkritik ide atau kontribusimu dengan cara yang sangat tidak sopan. Reaksi pertama yang muncul mungkin adalah marah atau merasa terluka. Namun emosi ini hanyalah sinyal dari tubuhmu. Kamu bisa memilih untuk tidak terjebak dalam kemarahan atau rasa sakit tersebut. Dengan stoikisme, kamu belajar untuk berhenti sejenak, tarik napas dan berpikir rasional sebelum merespons. Menghentikan diri sebelum merespons. Seneca, salah satu filsuf stoik terkenal, mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons situasi. Reaksi pertama kita mungkin berupa emosi, tetapi reaksi kedua kita adalah pilihan. Ini adalah prinsip penting dalam stoikisme. Misalnya saat seseorang mencoba merendahkanmu dengan kata-kata kasar, daripada merespons dengan amarah atau ucapan balasan yang tidak bijaksana, kita bisa memilih untuk berdiam sejenak dan merespons dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Emosi mungkin datang, tapi kita tidak perlu membiarkannya mendikte keputusan kita. Emosi adalah cermin diri. Mengendalikan emosi juga berarti kita harus belajar untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan emosi sebagai petunjuk, bukan sebagai kekuatan yang menghancurkan kita. Ketika marah, coba lihat lebih dalam apa yang mendasari amarah itu. Apakah itu rasa tidak dihargai, atau mungkin rasa tidak adil? Dengan mengenali akar emosi tersebut, kita bisa mengubahnya menjadi peluang untuk berkembang. Contoh nyata, misalnya, kamu merasa tersinggung ketika seseorang mengkritik cara kerja kamu. Alih-alih merasa marah dan membalas dengan kata-kata pedas, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku marah? Apakah kritik ini benar? Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Ini adalah cara stoik untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai diri, tetapi menjadikannya alat untuk introspeksi. Q. Batasan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan dalam hidup ini. Kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana orang lain mencoba merendahkan kita, baik dengan kata-kata atau tindakan. Salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dan menjaga martabat kita adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Namun, seringkali kita merasa ragu untuk melakukannya karena takut dianggap sombong atau keras kepala. Padahal, menetapkan batasan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan. Mengapa batasan itu penting? Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup yang baik adalah hidup yang teratur, penuh dengan disiplin dan kendali diri. Batasan membantu kita menjaga keseimbangan tersebut. Ketika kita membiarkan orang lain melangkahi batas kita memberi mereka kendali atas kesejahteraan emosional kita. Sebaliknya, ketika kita menetapkan batasan dengan bijaksana, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk. Contoh nyata, pernahkah kamu berada di situasi di mana seseorang menganggap kamu sepele atau memanfaatkan kelemahanmu? Mungkin ada seseorang yang selalu mengabaikan waktu kamu atau meminta hal-hal yang tidak pantas dari kamu. Dalam situasi seperti ini, menetapkan batasan dengan tegas adalah langkah pertama untuk menjaga martabat diri. Mengatakan tidak pada permintaan yang tidak masuk akal adalah cara yang sehat untuk melindungi dirimu. Batasan sebagai benteng perlindungan diri. Seneca
seorang filsuf Stoik, berbicara banyak tentang pentingnya menghargai diri sendiri. Dalam salah satu tulisannya, ia menjelaskan bahwa kita tidak boleh membiarkan orang lain mengeksploitasi kelemahan kita. Batasan bukan hanya soal menahan orang lain dari perilaku negatif, tetapi juga tentang menjaga kedamaian batin kita. Misalnya, saat seseorang mencoba merendahkanmu dengan kata-kata kasar, bukannya membalas dengan kata-kata yang lebih tajam, kamu bisa menetapkan batasan dengan cara yang lebih bijaksana. Katakan dengan tegas, "Saya tidak akan menerima kata-kata seperti itu." Atau cukup berdiam dan menjauhkan diri dari orang tersebut. Ini adalah cara yang lebih sehat untuk menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan kendali. Batasan sebagai tindakan cinta pada diri sendiri. Banyak orang merasa bahwa menetapkan batasan bisa terlihat egois atau kasar, tetapi sesungguhnya ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ketika kita menetapkan batasan, kita memberitahu orang lain bahwa kita bernilai tinggi dan tidak akan membiarkan mereka merusak kesejahteraan kita. Contoh praktis, jika seseorang terus-menerus menyindir atau mengejekmu, tidak perlu menanggapi dengan kebencian. Alih-alih, kamu bisa berkata, "Saya lebih suka berbicara tentang hal-hal yang lebih positif." Itu adalah cara yang penuh hormat untuk menegakkan batasan tanpa harus menjadi agresif. Praktik Stoik. Kontrol diri dalam menetapkan batasan. Salah satu prinsip Stoik yang sangat penting adalah mengendalikan reaksi kita terhadap orang lain. Ketika kamu merasa seseorang melangkahi batasmu, cobalah untuk tidak bereaksi secara emosional atau impulsif. Berhenti sejenak, evaluasi situasinya, dan buat keputusan yang paling bijaksana tentang bagaimana menetapkan batasan yang jelas. Marcus Aurelius sendiri sering mengingatkan dirinya untuk tidak terpengaruh oleh orang lain yang mencoba mengganggu kedamaian batinnya. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan diperlakukan. Oleh karena itu, menetapkan batasan adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita berhak atas rasa hormat dan perlakuan yang baik. Aplikasi. Praktis apa yang bisa kamu lakukan untuk menetapkan batasan dalam hidup sehari-hari? Cobalah untuk berlatih mengatakan tidak ketika kamu merasa ada yang melewati batasanmu, baik itu dalam pekerjaan, hubungan pribadi, atau situasi sosial lainnya. Batasan bukan hanya tentang melindungi diri, tetapi juga tentang mengarahkan orang lain untuk memperlakukan kita dengan hormat. Menetapkan batasan juga berarti belajar untuk berbicara dengan jelas dan tegas. Jangan takut untuk menyatakan apa yang kamu inginkan atau tidak inginkan dalam hubungan atau interaksi dengan orang lain. Itu adalah hakmu sebagai individu yang berharga. Mengatasi rasa takut dalam menetapkan batasan. Seringkali, rasa takut atau rasa bersalah dapat muncul ketika kita menetapkan batasan, terutama jika kita khawatir tentang bagaimana orang lain akan bereaksi. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu memperhatikan pendapat orang lain, terutama jika itu mengancam kesejahteraan kita. Ingatlah bahwa menetapkan batasan adalah bentuk perlindungan diri yang sehat, dan meskipun mungkin sulit pada awalnya, itu akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedamaian batin dan hubungan yang lebih sehat. Hinaan adalah cermin bagi pihak yang memberikannya. Pernahkah kamu merasa sangat terluka atau kecewa ketika seseorang menghina atau merendahkanmu? Kita semua pasti pernah merasakannya. Namun ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari Stoikisme. Hinaan yang diterima seringkali lebih mencerminkan kondisi internal orang yang memberikan hinaan tersebut daripada mencerminkan siapa kita sebenarnya. Hinaan sebagai refleksi diri orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hinaan atau kritik dari orang lain bukan sebagai sesuatu yang mencerminkan diri kita, tetapi sebagai cermin bagi orang yang memberi hinaan itu. Ketika seseorang menghina kamu, itu mungkin lebih mengungkapkan ketidakamanan, kesulitan, atau masalah pribadi mereka daripada sesuatu yang salah dengan dirimu. Contoh nyata, bayangkan seseorang mengkritik kamu secara keras dan tidak adil. Alih-alih merasa marah atau terbawa emosi, cobalah untuk melihat situasi ini dari perspektif yang berbeda. Mungkin orang itu sedang merasa terancam, cemas, atau bahkan frustasi dengan dirinya sendiri. Hinaan mereka mungkin merupakan cara mereka untuk melampiaskan rasa tidak aman mereka.
Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Apa yang orang lain lakukan atau katakan kepada kita lebih banyak mencerminkan keadaan batin mereka daripada keadaan kita. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu akan lebih mudah melepaskan rasa sakit yang ditimbulkan oleh hinaan. Hinaan sebagai tanda ketidakamanan sering kali orang yang merendahkan orang lain melakukan itu karena mereka merasa tidak cukup baik tentang diri mereka sendiri. Mereka mungkin ingin terlihat lebih kuat atau lebih baik dengan cara meremehkan orang lain. Ini adalah cara mereka untuk menutupi kelemahan atau ketidakamanan mereka sendiri. Contoh praktis, misalnya, seorang teman atau rekan kerja sering berkomentar negatif tentang pencapaianmu, mungkin karena mereka merasa terancam dengan keberhasilanmu. Alih-alih merasa tersinggung atau membalas dengan komentar serupa, Stoikisme mengajarkan kita untuk memahami bahwa hinaan tersebut lebih banyak berbicara tentang perasaan mereka daripada tentang dirimu. Kamu tidak perlu merespons dengan cara yang sama. Berhentilah sejenak, lihat situasi ini dengan empati, dan biarkan perasaan mereka menjadi masalah mereka, bukan masalahmu. Menggunakan hinaan untuk menguatkan diri. Salah satu prinsip stoik yang sangat kuat adalah menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Hinaan atau kritik yang datang dari orang lain bisa sangat menyakitkan, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan itu sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat. Daripada merasa sakit hati, kamu bisa memilih untuk belajar dari hinaan tersebut dan menggunakannya sebagai pendorong untuk berkembang. Cerita dari Seneca. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah berkata bahwa apa yang menghalangi kita justru menguatkan kita. Ini adalah cara pandang stoik yang melihat setiap rintangan atau hinaan sebagai peluang untuk menjadi lebih tangguh. Jadi, alih-alih terjebak dalam rasa sakit, cobalah untuk melihat hinaan tersebut sebagai cara untuk mengasah karakter dan kekuatan mentalmu. Aplikasi praktis, mengubah hinaan menjadi peluang. Lihatlah hinaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika ada aspek yang disorot dalam hinaan tersebut yang sebenarnya mengandung kebenaran, misalnya, seseorang mengkritik cara kamu bekerja atau berkomunikasi, gunakan kritik tersebut untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan emosi negatif menguasaimu, tetapi alihkan itu menjadi motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Praktik stoik. Cobalah untuk menerima hinaan dengan kepala dingin. Alih-alih merasa marah atau kecewa, pertimbangkan apa yang dapat kamu pelajari dari situasi tersebut. Apakah ada hal yang perlu kamu ubah atau perbaiki dalam diri sendiri? Atau mungkin kamu hanya perlu menilai apakah hinaan itu benar-benar penting, atau sekadar ungkapan ketidakamanan orang lain. Tidak terikat pada penilaian orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada penilaian orang lain. Orang yang menghina kita mungkin hanya memberi penilaian sepintas tanpa benar-benar mengenal kita. Jangan biarkan pendapat mereka menentukan harga dirimu. Kamu adalah orang yang lebih dari sekadar apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Contoh, jika seseorang mengkritik penampilan atau kemampuanmu, ingat bahwa itu hanya pendapat satu orang, dan itu tidak mendefinisikan siapa kamu sebenarnya. Kamu tahu siapa dirimu, dan itulah yang paling penting. Gunakan hinaan untuk meningkatkan diri. Seringkali, hinaan atau kritik yang datang dari orang lain dapat terasa sangat menyakitkan. Namun, salah satu prinsip stoik yang paling kuat adalah menggunakan hinaan sebagai alat untuk meningkatkan diri. Alih-alih merespons dengan amarah atau perasaan terluka, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hinaan sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih baik. Hinaan sebagai peluang untuk berintrospeksi. Ketika seseorang menghina kita, reaksi pertama kita mungkin adalah merasa diserang atau terhina. Namun stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hinaan tersebut sebagai peluang untuk berintrospeksi. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah ada kebenaran dalam hinaan ini? Apakah ada sesuatu yang bisa saya perbaiki dalam diri saya? Contoh nyata, misalnya seseorang mengkritik cara kamu berbicara di depan umum. Alih-alih merasa terluka atau marah, coba pikirkan, apakah saya bisa berbicara dengan lebih jelas dan percaya diri? Apakah saya bisa memperbaiki cara penyampaian saya? Dengan cara ini, hinaan tersebut bukan menjadi sesuatu yang menyakitkan, tetapi
justru menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Seneca dan menggunakan kritik untuk meningkatkan diri. Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, mengajarkan bahwa setiap kritik yang datang adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia percaya bahwa kita tidak boleh terikat pada emosi negatif yang muncul akibat hinaan, tetapi justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Kritik adalah cermin yang memperlihatkan kekurangan kita, dan dengan itu, kita bisa tumbuh menjadi lebih baik. Contoh praktis, jika seseorang mengkritik hasil kerjamu daripada membalas dengan pembelaan atau kemarahan, evaluasi dengan objektif apakah kritik tersebut ada benarnya. Jika ada, gunakan itu sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja kamu di masa depan. Praktik Stoik. Menerima kritik dengan ketenangan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering menulis tentang pentingnya menerima kritik dan hinaan dengan tenang. Baginya, setiap kritik yang diberikan oleh orang lain adalah kesempatan untuk mengasah diri. Kritik dan hinaan tidak perlu membuat kita merasa kecil. Justru itu adalah kesempatan untuk menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan. Langkah praktis. Saat kamu dihina atau dikritik, berhenti sejenak dan tinjau situasi tersebut secara objektif. Alihkan perhatianmu dari perasaan negatif yang muncul, dan fokuslah pada cara untuk menggunakan kritik tersebut untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan emosi mengendalikanmu, tetapi pilih untuk merespons dengan kedewasaan dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menggunakan hinaan untuk meningkatkan karakter. Hinaan seringkali datang dengan kata-kata kasar atau merendahkan, dan itu bisa membuat kita merasa sakit hati. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hinaan sebagai ujian karakter. Apakah kita akan jatuh dalam perangkap emosi dan marah, atau kita akan tetap tenang dan memperlihatkan kekuatan batin? Kekuatan sejati berasal dari kemampuan kita untuk tetap tenang dan mengatasi rintangan dengan kebijaksanaan. Contoh nyata, misalnya, seseorang mengkritik keputusanmu dalam sebuah proyek penting. Alih-alih merasa terpojok dan membela diri, kamu bisa memilih untuk merespons dengan objektivitas. Katakan sesuatu seperti, "Terima kasih atas masukannya. Saya akan mempertimbangkan hal itu untuk meningkatkan pekerjaan saya ke depannya." Dengan demikian, kamu tidak hanya menunjukkan ketenangan, tetapi juga kemampuan untuk berkembang dari kritik yang diterima. Terima kenyataan. Tanpa penolakan. Salah satu prinsip Stoik yang sangat kuat adalah menerima kenyataan apa adanya, tanpa penolakan. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita, dan seringkali kita dihadapkan dengan situasi yang tidak adil, menyakitkan, atau bahkan mengecewakan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada, tanpa membiarkan penolakan atau penolakan terhadap kenyataan itu membuat kita terperangkap dalam rasa sakit dan frustrasi. Kenapa kita harus menerima kenyataan? Banyak dari kita seringkali merasa frustrasi ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Kita mungkin merasa marah atau kecewa karena hal-hal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa penolakan terhadap kenyataan hanya akan menambah penderitaan kita. Ketika kita menolak kenyataan, kita justru memperpanjang penderitaan tersebut. Sebaliknya, menerima kenyataan apa adanya bukan berarti kita pasrah atau tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Itu lebih kepada menghentikan perlawanan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Contoh nyata, misalnya, kamu sedang bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan, tetapi tiba-tiba ada hal yang tidak terduga menghalangimu, seperti kegagalan dalam sebuah proyek atau kritik dari orang lain. Alih-alih marah atau merasa putus asa, Stoikisme mengajarkan untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan. Cobalah untuk menerima kegagalan itu sebagai bagian dari proses, dan fokus pada bagaimana kamu bisa belajar darinya. Marcus Aurelius dan menerima kenyataan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, sering menulis dalam Meditations tentang pentingnya menerima kenyataan tanpa penolakan. Ia mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, dan tugas kita adalah untuk tetap tenang dan menerima semuanya dengan lapang dada. Bagi Marcus Aurelius, menerima kenyataan adalah langkah pertama untuk mencapai kedamaian
Batin. Quote dari Marcus Aurelius. Apa yang terjadi, terjadi, dan apa yang tidak bisa kita ubah, kita terima dengan hati yang terbuka. Dengan menerima kenyataan, kita tidak hanya mengurangi penderitaan, tetapi juga mendapatkan kekuatan untuk fokus pada solusi dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Menerima kenyataan untuk menghindari penyesalan salah. Satu masalah terbesar yang sering kita hadapi adalah penyesalan. Kita sering kali menyesal tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, atau merasa kecewa dengan keadaan kita saat ini. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan penyesalan dan menerima apa yang telah terjadi. Semua peristiwa dalam hidup kita, baik itu kegagalan atau kesuksesan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Contoh praktis, jika kamu mengalami kegagalan dalam sebuah ujian atau presentasi, jangan terjebak dalam penyesalan atau kekesalan. Alih-alih menghabiskan waktu untuk meratapi kegagalan tersebut, gunakan momen tersebut untuk mempelajari kesalahanmu dan buat rencana untuk memperbaiki diri di masa depan. Menerima kenyataan tanpa penolakan akan menghindarkanmu dari penyesalan yang berlarut-larut. Menghadapi realitas dengan kepala dingin. Seneca mengajarkan bahwa menerima kenyataan dengan kepala dingin adalah tanda kebijaksanaan. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak menyenangkan, kita seringkali cenderung bereaksi dengan emosi yang berlebihan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan dengan kepala dingin tanpa melibatkan emosi yang merusak. Ini bukan berarti kita menjadi apatis, tetapi lebih pada menjaga ketenangan dalam menghadapi kenyataan. Contoh nyata, jika dalam kehidupanmu ada seseorang yang terus merendahkan atau menghina, Stoikisme mengajarkan untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, namun kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Daripada terjebak dalam amarah atau kebencian, terima kenyataan bahwa orang tersebut bertindak sesuai dengan karakter mereka dan pilih untuk merespons dengan bijaksana dan tenang. Aplikasi praktis, menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dalam hidup. Banyak hal yang tidak bisa kita ubah, seperti masa lalu, perilaku orang lain, atau kejadian yang tidak kita inginkan. Menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang di luar kontrol kita adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian batin. Alih-alih terjebak dalam penolakan atau perlawanan, cobalah untuk melepaskan hal-hal tersebut dan fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. 2. Jangan bergantung pada pujian eksternal. Seringkali kita merasa senang dan puas saat mendapatkan pujian dari orang lain. Pujian memberikan kita rasa dihargai dan diakui. Namun, dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak bergantung pada pujian eksternal untuk menentukan harga diri kita. Ketergantungan pada pujian atau pengakuan dari orang lain bisa membuat kita rentan terhadap penilaian yang berubah-ubah. Sementara kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan dan rasa percaya diri dari dalam diri sendiri. Pujian eksternal hanya bersifat sementara. Pujian dari orang lain memang bisa terasa menyenangkan, tetapi sifatnya sementara. Sebuah pujian hari ini bisa dengan cepat terlupakan, dan begitu juga dengan kritik atau cacian. Ketika kita bergantung terlalu banyak pada pujian, kita memberi kontrol atas perasaan kita kepada orang lain, yang mana bisa membuat kita merasa lebih baik atau lebih buruk, tergantung pada apa yang mereka katakan. Contoh nyata, misalnya, jika kamu baru saja melakukan presentasi yang sangat baik dan mendapatkan banyak pujian, kamu mungkin merasa sangat bangga. Namun, bayangkan jika di presentasi berikutnya, kamu tidak mendapatkan pujian yang sama. Jika kamu terlalu bergantung pada pujian, kamu bisa merasa kecewa atau tidak dihargai. Meskipun tidak ada yang berubah dalam kualitas dirimu, itu karena kamu bergantung pada penilaian eksternal untuk menilai nilai dirimu. Fokus pada upaya, bukan hasil. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan kita, bukan pada hasilnya. Ketika kita bekerja keras atau berusaha memberikan yang terbaik, yang penting adalah proses dan upaya kita, bukan apakah orang lain memuji kita atau tidak. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk tidak terlalu memikirkan hasil eksternal yang berada di luar kontrol kita, tetapi untuk tetap konsisten dalam melakukan yang terbaik. Contoh praktis,
Jika kamu sedang bekerja pada sebuah proyek dan berusaha keras untuk menyelesaikannya dengan baik, alih-alih menunggu pujian atau pengakuan dari orang lain, fokuslah pada kualitas kerja dan bagaimana kamu bisa memberikan yang terbaik. Dengan cara ini, kamu akan merasa puas dengan diri sendiri, tidak karena pujian orang lain tetapi karena mengetahui bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Salah satu pelajaran terbesar dari Stoikisme adalah bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari apa yang orang lain katakan atau lakukan terhadap kita. Kita harus mengembangkan rasa percaya diri dan kebanggaan dari dalam diri, berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang, bukan berdasarkan pada penilaian orang lain. 8. Pandang setiap rintangan. Sebagai peluang, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang, bukan sebagai halangan. Ketika menghadapi kesulitan, hinaan, atau tantangan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai batu, loncatan untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai beban yang harus kita hindari. Filosofi ini mengubah cara pandang kita terhadap masalah dan kesulitan hidup, menjadikannya sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan diri. Mengubah tantangan menjadi kesempatan dalam hidup, kita pasti akan menemui rintangan. Alih-alih merasa tertekan atau menyerah, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat rintangan sebagai peluang untuk menguji ketangguhan dan karakter kita. Marcus Aurelius sering menulis bahwa kesulitan adalah ujian bagi kita untuk menunjukkan kebijaksanaan, keberanian, dan ketenangan kita. Contoh praktis, jika kamu sedang menghadapi kritik atau kegagalan, bukannya merasa terpukul, lihat itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa yang bisa kamu pelajari dari kegagalan tersebut? Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik di masa depan? Setiap rintangan membawa pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Aplikasi praktis, ketika kamu dihadapkan pada masalah, berhentilah sejenak dan pikirkan, bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk berkembang? Dengan cara ini, rintangan akan menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan menemukan potensi tersembunyi dalam diri kita. 9. Berlatih. Pemisahan diri. Salah satu prinsip penting dalam Stoikisme adalah berlatih pemisahan diri dari pendapat dan penilaian orang lain. Banyak dari kita yang terlalu terikat pada apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada pendapat eksternal dan belajar untuk memisahkan diri dari penilaian tersebut. Ketika kita tidak terikat pada apa yang orang lain pikirkan, kita akan lebih bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan tujuan kita sendiri. Melepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pujian atau kritik orang lain. Kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan berlatih pemisahan diri, kita bisa menjaga kedamaian batin kita, tanpa terlalu dipengaruhi oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan. Contoh praktis, jika seseorang mengkritik penampilan atau keputusanmu, alih-alih merasa terluka atau marah, ingatlah bahwa itu hanya pendapat mereka. Kamu tidak perlu menerima penilaian itu sebagai kebenaran tentang dirimu. Pemisahan diri ini membantumu tetap fokus pada tujuan dan nilai-nilai yang lebih penting. Aplikasi praktis latih diri untuk tidak terlalu terpengaruh dengan penilaian orang lain. Ketika menghadapi kritik atau pujian, ingatlah bahwa itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Tetaplah fokus pada tindakan dan keputusan yang sesuai dengan prinsip hidupmu. 1. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Dalam Stoikisme, salah satu ajaran utama adalah fokus pada tindakan, bukan pada hasil. Banyak dari kita seringkali terlalu terfokus pada apa yang akan terjadi setelah usaha kita, seperti apakah kita akan mendapatkan pengakuan, hasil yang diinginkan, atau pujian. Namun Stoikisme mengajarkan kita bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani proses, dan apa yang kita lakukan saat ini, bukan sekadar hasil akhir.
Proses adalah yang terpenting. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya menyatakan bahwa kita harus melakukan apa yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa terlalu bergantung pada apa yang terjadi di luar kendali kita. Ketika kita hanya fokus pada hasil, kita seringkali kehilangan makna dalam perjalanan tersebut. Sebaliknya, fokus pada tindakan kita, pada usaha dan kualitas yang kita berikan, akan membawa kepuasan yang lebih besar. Contoh praktis, misalnya, jika kamu bekerja pada suatu proyek atau tugas, alih-alih khawatir tentang apakah hasilnya akan diterima atau dihargai, fokuslah untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah yang kamu ambil. Apa yang bisa kamu lakukan dengan sepenuh hati untuk mencapai kualitas terbaik? Dengan fokus pada proses, kamu akan lebih puas dengan usaha yang kamu lakukan, bukan hanya dengan hasilnya. Aplikasi praktis, cobalah untuk menilai keberhasilan dari tindakan yang telah kamu ambil, bukan dari apakah orang lain mengakui atau menghargai hasilnya. Dengan cara ini, kamu akan merasa lebih tenang dan lebih puas dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi itulah 10 pelajaran stoik yang bisa membantu kamu tetap tenang, percaya diri, dan tak tergoyahkan saat menghadapi hinaan, kritik, atau perlakuan merendahkan dari orang lain. Ingat, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tapi kita punya kontrol penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Dengan menerapkan prinsip stoik dalam hidup, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kekuatan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin bukan berasal dari apa yang terjadi di luar kita, tetapi dari cara kita memilih untuk merespons dan mengelola diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, coba lihat setiap rintangan sebagai peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips tentang bagaimana mengembangkan mentalitas yang lebih kuat dan bijaksana. Jangan lewatkan video-video kami selanjutnya yang akan membahas lebih banyak tentang stoikisme, pengembangan diri, dan cara berpikir yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih tenang dan seimbang. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kamu semakin kuat dan lebih siap menghadapi dunia dengan filosofi stoik. Sampai jumpa di video berikutnya.